Ya udah next time kita buah mangga deh kesukaan lo, karena Nanas kan Vivi nggak suka kan. Jadi hari ini kita mau serba mangga. Tempat penampungan anak-anak nakal. Gua suka lagi gitu Anak lo kalau nakal, tempat penampungan anak-anak nakal. Yang setelah gue gede gue tahu ternyata itu pabrik. Bisa kayak gitu. Assalamualaikum. Hai guys. Nih hao hao. Annyeonghaseyo. Kembali lagi bersama kita di pengacara, gue Desti. Gue Vivi. Di video kali ini kita mau makan, minum, dan makan dessert Betul. serba buah. Betul. Nah, buahnya kalau kemarin itu kan nanas dipilihin sama netizen. Nah, sekarang di video itu kan kita bilang ya udah next time kita buah mangga deh kesukaan lo, karena nanas kan Vivi nggak suka kan. Jadi hari ini kita mau serba mangga. Makanannya udah kita cari, minumannya juga udah kita cari, dan dessertnya udah kita cari. Kalau dessert pasti kalian bisa tebak lah ya apa ya. Tapi makanannya ini nih. Aku suka mangga, tapi aku nggak pernah makan sambal mangga. Wait a minute. Tapi aku nggak pernah makan sambal mangga. Oh iya. Iya. Karena kan mangga di sambal mangga itu asem. Iya, kayak lebih ke sambal mangga rujak ya. Iya. Jadi langsung aja nggak sih? Langsung aja, let's go. Jadi makanannya itu kita beli dua makanan beratnya, nila sambal mangga sama ada sate sambal mangga. Iya. Sate Oh, campur tapi mangga. kita beli ikan nilainya di Bebek Bujangan, seru banget. Tapi kita nggak beli bebek ya. Iya, kita beli nilanya. Ini sambal mangganya. Oh, di sini udah ada mangga lagi, guys. Oh enggak, gue beli ekstra sambal mangga memang takut kita kurang. Oke, ini satenya. Oh, satenya. Ini sambal mangganya lebih Lebih berair merah ya, gitu lebih ya. merah juga, guys. Kita plating dulu ya guys. Boleh. Sambil kita cerita-cerita karena habis kemarin lagi cerita paket. Terus paket-paket gue kan pada datang. Wow, seru banget paket-paket saya yang datang guys. Nanti kita cerita ya guys. Ternyata satenya isinya cuma 6 biji ya. Maaf ya, saya nggak baca. Asem. Asam, pedes, segar. Lu makan apa pakai nasi, Bu? Belum, balik sana. Oh, ya paham. Enak. Enak, guys. Enak ya? Tunggu kalau lihat. Sambal mangganya, guys. Kita cemak-cemak ke nasi ya. Pedes loh, guys. Pedas. Untung gue beli ekstra sambal mangga. Enak. Enak. Sekarang satenya, biar sekalian ya. Dia agak cair air ya. Kalau ini Wow, langsung ke mangganya. Pedes banget, Dut. pedes. Karena dia kayak pakai cabai rawit doang deh. Seru banget. Coba ya. Manis, asam. Dia nggak terlalu pedes. Dia lebih pedes yang ini. Paham. Tapi yang enak. Ikan dan sambal. Ikannya enak banget juga. Kok enak hindut ya? Terus kayak ikannya jarang ada durinya. Kayaknya kalau kita buka sambal mangga Iya, seru. betul. Enak banget satenya. Ternyata bumbunya dia walaupun nggak pedas tapi cita rasanya banyak banget ya. Iya. Kayak ada mangganya, terus ada kecutnya. Gue rasa ini juga ada bengkoang deh atau apa nih yang mau dapet. Banyak banget Ada kondimen kemangi, lainnya gitu. iya, Jadi iya. rasanya enak. Jadi guys, kan lagi musim hujan. Ya. Kemarin tuh kita kan konten tuh selalu nyari, kalau misalnya lagi panas nyari bawah-bawah pohon kan. Lama-lama kok pohonnya kagak rindang lagi. Ternyata dibangin. Karena takut tumbang. Takut tumbang. Kalau udah tumbang, wow. Kalian tahu sendiri kan berita-berita di luar sana. Ini dulu. Dia sayurannya ini ya kayak padang. Bener. Tapi jujur gue kalau misalkan lagi di perjalanan terus hujan, gue paling takut kalau jalanan di daerah-daerah yang bawah pohon gini. Lebih baik hujan-hujanan tuh kayak di jalan tol. Di jalan tol aja kita harus hati-hati ya. Karena banyak aquaplaning. Betul. Ini jujur pertama kali aku nyobain sambal mangga. Oh ya. Karena sering di SS sering beli sambal mangga. Gue nggak pernah tertarik untuk nyobain. BTW, gua waktu di SS juga. Ya. Gue jarang pesan sambal mangga. Yang pesan sambal mangga tuh my ex. Oh. Berarti survei membuktikan Cowok kalau lebih cowok suka tuh ya? lebih suka sambal mangga, guys. Paham. Kenapa ya? Kocok aja gitu. Lebih segar kali ya. Mantap juga asal bisa suka sama sambal mangga. Itu dia. Karena kan pedes. Itu dia. Ikannya tuh nggak bau tanah. Biasanya ikan nila tuh bau tanah loh kalau nggak pintar masaknya menurut gue. Saya ngatain orang ya. Gue. Aduh nikmat banget ya. Ya, si sambal mangga yang di bebek enak banget, yang di ikan enak banget.
Jangan lupa Bu, kita ada mendoan. Mendoan mangga. Mendoan mangga. Ini mendoannya ada campuran mangga guys. Ya karena dicampur sama sambal mangga sama kita. Maaf guys, mendoan yang berbulan kayak nggak bisa ditolak gitu. Lah kalian udah bulat-bulat gitu Bu. Naro di mana ya? Cetak bulat-bulat. Ini baru sama mendoan nih. Tempe mendoan tambah sambal mangga, jadi mendoan mangga. Mendoan mangga. Gimana paket? Ngomong-ngomong paket. Paket guys, paket gitu kan. Iya. Gue juga salahnya. Apa? Gue tuh jarang bikin video unboxing. Dan untungnya gue ketemu sama all shop yang gak ribet. Paham. Tapi memang gue perhatiin di paketnya juga gak ada tulisan video unboxing gitu loh. Paham kan? Kayak yaudah, gue belilah krayon-krayon itu guys. Untungnya tuh murah ya. Paketnya tuh pas nyampe udah kebuka Dut. Jadi paketnya tuh pakai polymailer, terus yang ditempel gini kan. Kayaknya nempelnya tuh ke atasan. Kebayang gak lu? Bayang. Plastiknya. Jadi kebuka plastiknya, bukan sobek tapi kebuka. Jadi dia nempelnya kurang bawah gitu loh. Karena gue ada beli map, mungkin mapnya itu tingginya sama kayak plastiknya. Paham. Jadi kebuka pas nyampe terus udah kayak Terus sama gitu. dia nggak dilakban lagi ya? Iya, kebayang kan? Bayang, bayang banget. Terus udah kayak gitu, pas nyampe nih kok paketnya kebuka. Tapi pas gue buka, masih ada semua paketnya kecuali gue beli krayon 2 biji memang. Spidol 2 biji. Kayak satu pak gitu. Harga 30.000 something lah ya. Yang satu lengkap, yang satu sisa bungkusannya doang. Gue rasa spidol yang glinding, pasti glinding terus di mobil, jatuh di mobil paket. Terus kayak gitu, ya udah akhirnya gue komplain, terus gue langsung ajukan dana, langsung di ACC. Karena gue rasa juga mereka kayak mungkin sering terjadi, Paham. makanya mereka tidak seribut itu gitu loh. Terus kayak gitu, padahal gue nggak ada video unboxing. Udah gitu gue beli Gantungan mobil. gantungan buat barang di mobil guys. Bahannya dari kulit gitu, cakep banget, harganya murah banget, cuma 13.000. Pas datang kok berat. Lo tau gue dikirim apa? Kawat. Kawat yang lilit itu ya? Kawat yang dilingkar-lingkar gitu kayak kawat. Terus akhirnya gue chat, orangnya juga nggak minta video unboxing, dia cuma minta kita pengajuan pengembalian dana. Karena kalau misalnya mau dikirim lagi barangnya, gue harus tanggung ongkir. Barang yang baru ya, kalau ini di pick up gratis. Akhirnya gue ya udah minta pengajuan dana. Terus habis itu ya udah tinggal lagi nunggu di pick up paket yang salah. Dan itu dua-duanya paket yang baru gue dapet dari yang udah gue tunggu-tunggu, paham nggak? Paham. Terus kayak ya Allah. Paham. Tapi gue sebenarnya sama kayak lu juga, jarang bikin video unboxing apalagi untuk Barang-barang yang kayak emang kita nggak mau spill kan? Ya, alhamdulillah sejauh ini nggak ada sih yang aneh-aneh gitu, nggak salah-salah kirim gitu. Terus terakhir pakai teranjang. Akhirnya datang guys teranjang Mbak. Jujur aku tuh nggak pernah ke atas. Gue tuh nggak pernah ke atas ke kamar Mbak, nggak pernah lihat kamar itu gimana. Jadi waktu awal pindah kan cuma Mbak Lia sendirian. Terus gue nggak tahu kan kalau kamarnya tuh kayak gimana. Ya udah Mbak Lia udah taking care of kamar dia sendiri. Gue bilang aman Mbak, kamarnya aman. Jadi gue nggak ngecek juga gitu kamarnya gimana. Terus kemarin tiba-tiba kan Mbak gue jadi 2. Terus gue tanya, muat Mbak berdua? Muat kok aman. Mungkin tuh Mbak itu nggak enak ngomongnya kan. Oh gue beli ranjang tingkat aja deh gitu kan. Terus udah dong. Pas gue beli ranjang tingkat, pas nyampe kan gue harus ke atas dong, gue ngerakitin kan, gue mainot yang ngerakitin. Pas gue ke atas, gue kaget banget, kamarnya kecil banget. Kasur 120 mepet pintu. Terus pintu nggak bisa ditutup. Terus gue kayak anjir, gue langsung kayak ngerasa bersalah, sakit hati. Kebayang gak lo? Kalau 120 mepet pintu, gue rasa lebar kamarnya tuh 150 kali, 1,5 kali 2,2 kali. Karena gue beli kasur yang panjangnya kan kasur 2 meter, itu mepet tembok. Atau 2,5, 2,3 lah sekitar gitu. Gila itu kecil banget. Berarti lemari nggak muat? Gak muat. Tapi ada lemari? Ada, gue beliin lemari laci-laci gitu. Terus udah kayak gitu ditaruh di luar. Untuk kamarnya itu jadi ada kayak balkonnya gitu. Terus habis itu gue pulang, kan gue rakitin sebagian. Habis itu kan gue pergi padel. Habis itu pas pulang gue ngomongin sama Arvel di mobil, sayang kalau kita ada rezeki kita bangun sayang kamar di bawah 1. Karena gue ngerasa gue jahat banget ya selama ini. Karena gue nggak pernah kesana Dut, ngerti nggak? Karena gue ngerasa aman, mereka bilang aman, gue percaya aja aman gitu loh. Ya ampun sayang, kita harus bangun sih kamar 1 di bawah, gue bilang kayak gitu. Tapi emang mbak-mbak ini ya guys, kayak emang kita tuh harus make sure banget ya. Balia dulu, lo asal tahu, Balia dulu kan gue punya kasur busa gitu yang 120 juga. Sebelum kasurnya sekarang 120, terus ternyata sebelum Balia ada lagi mbak kan. Gue punya mbak lagi sebelum Balia masuk. Mbak ini suka banget kucing, jadi dia selalu tidur sama JJ gitu-gitu. Dan ternyata JJ gitu-gitu tuh bandel, kadang suka di kasur tuh suka pupita dan pipis gitu loh. Tapi karena si mbak yang sebelumnya tuh suka kucing, jadi ya dia ngerasa fine gitu, ngerti nggak? Terus pas Balia masuk, Balia nggak terlalu suka kayak sama kucing, jadi kamar tuh emang selalu ditutup. Terus udah kayak gitu, ternyata kasurnya tuh nggak dipakai sama dia karena menurut dia kasurnya tuh udah bau lah gitu, udah bau kucing banget gitu lah. Terus udah kayak gitu, gue tuh selama ini nggak tahu kalau kondisi kasurnya tuh kayak gitu karena gue beliin baru kan. Acit itu kan deket
sama mbak-mbak gue ya. Acit tuh termasuk yang sangat-sangat deket ya, care sama mbak-mbak gue yang kayak bisa ngobrol kayak teman gitu kan. Ternyata Acit tuh sempet main ke kamar mbak gue. Ngapain ya? Kalau nggak salah nyari kucing atau apa gitu. Terus Acit ngomong gini, Ren, kamu tahu nggak? Apa Cit? Mbak Lia tuh tidurnya pakai playmatnya Dinda. Hah? Playmat? Iya Rin, dia pakai playmatnya Dinda. Cit, kamu serius? Gue bilang gitu. Iya. Terus gue tanya lah Mbak Lia, Mbak kamu tidur pakai playmat? Iya Bu. Kok nggak bilang? Kan waktu itu saya tanya. Aman Mbak, aman. Aku udah biasa kok Bu tidur di lantai. Bukan kayak gitu Mbak. Gue bilang gitu. Bukan, konsepnya tuh bukan kayak gitu. Maksud aku, kalau Mbak bilang kasurnya udah bau atau apa, aku bisa beliin yang baru. Mbak jangan tidur di playmat, nanti kalau sakit gimana? Gue bilang gitu. Terus akhirnya gue beli kasur baru yang sekarang dipakai sama Mbak ini 120 gitu. Ya udah, terus gue ngerasa kayak anjir, gue kenapa ya? Mungkin karena kehidupan gue tuh di bawah. Gue nggak pernah main ke kamar mereka gitu. Karena menurut gue juga nggak ada keperluan buat main ke kamar mereka. Jadi gue nggak tahu. Jadi gue cuma nanya doang, Mbak aman, kipas aman. Kalau gue nanya, Mbak aman, kipas aman, kasur aman. Kalau mereka bilang aman tuh gue percaya gitu loh. Paham. Tapi di rumah gue, kamar yang buat mbaknya juga segitu. Kecil banget kok. Kecil banget sih. Naruh kasur pun nggak muat mungkin. Untung gue tanya Acit kan, Cit, beli kasur lebar berapa ya ini buat mbak-mbak yang baru ini? Kan gue mau bikin tingkat. Oh 90 aja. Soalnya 120 aja mereka kayaknya kegedean. Iya 90 aja, tapi gue kayak yaudah gue pesen 90. Pas gue naik, ya Allah iya dong 120 mepet pintu. Untung gak beli 120 ya. Terus giliran gue tanya, bener-bener tanya, ini mbak berarti gimana tidurnya? Ya kadang kaki aku keluar, badannya di kasur ya. Gue bilang kasihan banget sih mbak, kenapa gak ngomong? Gue bilang Tapi aman kok Bu. gitu, ngerti gak maksud gue? Tapi ya Allah, Mbak Ros lucu banget nih guys, Mbak Ros. Bu, ya, kispray habis. Oh iya nanti aku beli. Terus udah diem. Banyak banget ya Bu pengeluarannya. Ya nggak apa-apa Mbak, kan emang perlu. Ya enggak, tapi aku mikir banyak banget, kispray habis, beras habis. Terus sekarang kita mau makan minum. Mau ini minum. nasi. Nah itu nasinya. Ketemu nasinya, makasih ya guys ya. Dulu gue itu tahu ditakut-takutin sama mama gue inget sampai sekarang. Kenapa? Makan makanya tuh lihat rambutnya tuh bulat. Gue inget sampai sekarang. Ternyata ya kita kalau takut ketemu orang tua walaupun dari zaman dulu, kita inget sampai sekarang loh. Itu lo kira-kira umur berapa? Kayak gue TK atau di bawah TK deh. Iya. Iya, orang kalau misalnya atau SD lah, pokoknya masih kecil. Orang gue dulu, jadi gue ngelewatin kalau misalnya mau kemana gitu, selalu ngelewatin pabrik yang bentukannya tuh kayak gentong-gentong gitu lah, warna biru. Gue inget banget tempat penampungan anak-anak nakal. Gue suka lagi gitu lagu. Anak lagi kalau nakal, tempat penampungan anak-anak nakal. Yang setelah gue gede gue tahu ternyata itu pabrik. Terus udah kayak gitu ya. Jadi terus udah gitu ada lagi. Misalnya gue ngelewatin, kan dulu kan gue di perkebunan, jadi ngelewatin jalan lintas. Terus kalau misalnya tiba-tiba di pinggir jalan ada rumah dia sendirian, terus rumahnya udah nggak dipakai, rumahnya tingkat gede tapi nggak dipakai gitu, rumah hantu. Kalau nakal Gue banget ini. Makanya ingat, gue ingat semuanya. Pas lagi ngapain, inget gak nah yang kemarin pas aku ngomong apa gitu ke Kailan? Pokoknya selalu kalau Kailan bandel, Om Komeng itu selalu ada. Om Komeng itu siapa? Om Komeng tuh yang ini tukang sapu komplek gua, yang suka nyapuin rumah gua juga kan. Terus gua bilang biarin aja. Lempar-lempar mainan, mama karungin semua, mama kasih Om Komeng. Gua bilang gitu, nah, dia takut tuh. Tapi Kailannya tuh ngejawab. Emang Om Komeng butuh ini, Mak? Iya sih gitu. AC juga. Iya AC juga. Om Komeng butuh AC. Om Komeng di rumahnya nggak ada AC. Makanya AC kalian biarin biar panas gue bilang. Makanya Agung tuh pernah nanya sama gue. Pokoknya gue lupa. Pokoknya lagi ngebahas tentang anak. Kayak gue habis ngomelin Kailan Des. Dia ngomong gini. Des itu pernah nggak sih ngomelin Dinda? Kayaknya nggak pernah sih kalau ngomelin kayak aku. Paling belum. Dinda suka ya. Ya gue bilang gitu. Berarti kamu Nikita Willy 1999. Dinda Nikita Desti Nikita Willy 2025. Ya, betul. Beda 20 Makasih ya. tahun. Tapi memang dilihat keaktifannya tuh cewek sama cowok beda. Beda banget. Ini ada Beda videonya. banget. Mana lihat? Ada nak, coba please nak. Diawasin. Ada tuh demam Komeng. Ujung-ujungnya lo jadi gak marah kan? Ujung-ujungnya gue jadi ngakak. Tapi ya bener ini enak guys.
Tapi lu pernah bohongin Kailan yang kayak bohongin nggak? Yang kayak nyokap gue kan bohong tuh tempat penampungan anak-anak nakal. Terus kayak yang rumah hantu dibilang nanti kalau nakal masuk rumah hantu kita yang gitu-gitu. Kalau itu kan masih kayak ancaman pemberian kan kasih om komeng nih gitu kan. Itu nggak maksud gue. Ngerti? Misalnya lu bilang itu mobil tangki dalamnya isi anak-anak nakal. Belum. Masukin mobil tangki gitu. Paling kalau misalkan Nggak percaya. Ya. kalau misalkan kalian gua ini nggak mau tidur, gua kasih filter di TikTok tuh ada filter mata merah. Jadi kalau misalkan dia muka dia kan mata berubah jadi merah. Gua bilang gini, lihat tuh mata kayak udah merah kan, udah hitam kayak mata panda nanti. Gak percaya? Nih mama kasih lihat nih. Gua langsung arahin matanya ke muka dia. Ya nanti dia langsung tidur ya, nangis dan langsung tidur. Jadi jurus gua kalau emang dia udah susah banget disuruh tidur, gua nyalain filter itu. Mama Belci. Tapi abisnya disuruh tidur susah banget. Gue lagi gue mau nyabarin lo gue, soalnya gue belum di fase itu. Iya, tapi bener. Kan anak gue tuh udah 3 tahun ya, Iya. hampir jalan 3 tahun. Tidak bisa disamakan guys. Iya. Karena Dinda itu baru 2 tahun, baru mau 2 baru mau 2 tahun. tahun. Iya, masih ngikutin, Iya. masih iya. Sekarang aja gitu. boleh ngejawab kok. Ya kan? Misalnya nih, Dinda, dia gitu-gitu ngikutin. Bobo, gitu-gitu. Iya. Tapi Masih ya, jadi beo. ya jadi bewok banget gitu. Kalau lu nggak pernah dimarahin Dut ya? Siapa? Sama orang tua lu Gue lupa. pas kecil. Kayaknya nggak pernah deh. Nah, lu kan anak satu-satunya Lu tau nggak bokap gue nge-treatment gue itu princess. seperti apa? Seperti apa? Seperti Alvan nge-treatment Dinda. Ah, iya. Gue nggak boleh luka. Malu? Luka sedikit pun. Malu? Nah, misalkan nih, mak gue kan, ya lu tau juga gue kan, Malu juga kan. mak gue kan bidadari. Bidadari malu. Tapi ada di fase nyokap gue bilang, nyokap gue tuh pernah nyubit gue, terus gue ngadu. Soalnya nyubit gue sama biru gitu loh. Cuma sekali kan? Gak tau, pokoknya Ngadu pokoknya lagi mbak lo. gue bilang, so akhirnya mak gue dimarahin sama mak gue. Nah, ini nanti gue ngasih Kailan pas sekolah kayak gini nih, Apa? dibelet-beletin. Nasinya ya. Gue ngeliat orang kayaknya pada niat-niat banget bikin bekal. Gak tau lu. Apalagi dengan anak kita yang makannya Iya. kadang pulang masih 5 buletannya. Tadi pagi 5 gue taruh. Besoknya gue kasih mie lu sama telur. gue mikir gini, anak gue tuh suka banget ceker, tapi kan dia biasanya kita yang Nyuirin. Nah tuh gue bingung kalau ke sekolah gue mau bawain ceker gimana cara makannya ya dia. Jadi harus bisa makan yang dia bisa makan sendiri. Apa yang dia bisa makan sendiri? Ayam. Ya udah lu bawain ayam aja. Kan gak mungkin gurunya yang cekerin dia. Iya itu dia gue mikir. Gurunya makan. Makan ayam. bisa Ayam. Ayam. Enggak. Nomor. Buat manis. Kailan bekalnya apa hari ini? Ceker. Dalam hati gurunya, emaknya kampret bener. Mangganya manisnya nggak yang manis banget. Ketan apa? Santannya juga yang manisnya nggak manis banget. Betul. Ketannya juga oke. Betul. Nikmatin hidup Semangat guys. mencari juga tahun depan sekolah anak. Oh iya tentu saja bu. Di riset dari sekarang juga tidak apa-apa. Enggak, saya udah tahu kayaknya mau sekolah sekolah gue. Gak mau ribet. Tinggal ngesot. Gue juga gak mau ribet. Karena guys sekolah anak itu nggak boleh jauh dari rumah. Betul. Emaknya pontang panting, mohon maaf nih. Udah bangunnya pagi banget. Gue pikir kita akan terbebas dari bangun pagi itu, ternyata kita akan mengulangi bangun pagi itu ya. Jadi lu bisa bayangin dengan kondisi Jabodetabek, terus tiba-tiba gue misalnya memilih sekolah yang menurut gue bagus di Jakarta Selatan. Berangkatnya dari jam 5 subuh, gue nggak mau. Bener Depan banget. komplek gue ada sekolah, gue situ aja lah guys. Bener. Pagi tinggal masuk jam 7, kita berangkat setengah 7 masih aman kok. Iya. Atau berangkatnya jam 7.45 juga Masih aman banget. Iya kan? Istirahat pulang bisa. Bisa banget guys, ya kan? Ya udah guys, summer enak, mangga makanan yang sangat enak. Mangga itu menurut gue bisa dibikin jadi manis banget, bisa dibikin jadi nggak manis banget. Betul. Lanjut, tergantung aja lo pilih Betul. yang matengnya kapan. Betul. Karena ada beberapa buah yang emang kalau belum mateng nggak bisa dikonsumsi kan. Kalau mangga bisa. Betul. Oke, kalau kalian suka video ini Jangan lupa like, comment, dan share ke teman kalian. dan jangan lupa subscribe untuk support dari kalian untuk kita. See you next video. Bye bye.